Bab 678. Nama dia Jerry Yang. Ingin pergi. Apakah kalian pernah tanya aku? Kelvin tiba-tiba berbicara saat melihat David baru saja ingin membawa Happy pergi. Papa, kalian pergi saja, selama ada aku di sini, tidak ada orang yang bisa menghentikan kalian, kata Jerry. Meskipun David merasa tegang, tapi dia tahu jelas keberadaannya hanya akan menambahkan beban Jerry. Jadi setelah memberikan pesan hati-hati pada Jerry, dia pun membawa Happy pergi dari sana. Hentikan mereka. Kelvin langsung memberi perintah dengan wajah yang buruk, lalu pengawal yang terakhir pun langsung berlari ke arah Kelvin. Tapi sebelum orang itu pergi, Jerry langsung menghalangi jalannya. Jika tidak ingin mati, maka lebih baik pergi saja dari sini. Jerry berbicara sambil menatap mata pengawal itu. Pengawal yang sebelumnya ditendang oleh Jerry saja masih belum sadarkan diri hingga sekarang. Jadi satu pengawal yang tersisa itu langsung mengerti kalau Jerry adalah orang petarung hebat dan dia pun hanya melihat David membawa Happy pergi setelah mendengar lontaran kata Jerry. Ekspresi wajah Kelvin berubah menjadi sangat buruk. Sejak kapan kata-kata tuan muda keluarga Lee tidak didengar oleh orang lain? Sekarang anak muda yang lebih muda darinya sudah memberikan penghinaan yang besar padanya. Kamu tadi bilang ingin aku ganti rugi. Oh ya, berapa yang kamu minta tadi? Jerry tiba-tiba bertanya. 1 miliar. Jika kamu tidak mengeluarkan uang 1 miliar, maka jangan harap kamu bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup. Sebelum Kelvin buka suara, Ibu Juno sudah berbicara dengan angkuh terlebih dahulu. Kalian yakin ingin minta uang 1 miliar dengan aku? Jerry berbicara dengan tatapan mata yang tajam. Kelvin berbicara dengan tatapan yang mengejek. Aku lihat anak kamu sangatlah cantik, pasti istri kamu juga sangat cantik bukan? Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu bisa suruh istri kamu untuk menemani aku tidur 1 malam, lalu aku akan menganggap masalah itu selesai. Jerry tiba-tiba tertawa. Jika Charles ada di sana, dia pasti tahu hal mengerikan seperti apa yang akan terjadi kalau Jerry tertawa. Baik, kalau kamu ingin uang 1 miliar, maka aku akan memberikan kamu sekarang juga. Kemudian Jerry langsung menghubungi seseorang, transfer uang 1 miliar kepada keluarga Lee sekarang juga. Setelah selesai telepon Jerry langsung berkata, mungkin tidak sampai 5 menit lagi uang 1 miliar sudah masuk ke rekening keluarga Lee. Nak, kamu sedang mempermainkan aku. Kelvin berbicara dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mempermainkan kamu? Mengapa aku mau mempermainkan kamu? Tanya Jerry. Kamu kira kamu benar-benar bisa transfer uang 1 miliar ke rekening keluarga aku? Tanya Kelvin dengan penuh amarah. Jika tidak percaya, maka aku tidak ada cara lain lagi. Jerry berbicara dengan sinis, oh ya. Kamu bisa hubungi Ryan dan beritahu dia aku Jerry Yang. Di saat bersamaan, keluarga Lee. Ada suara lemparan barang di dalam kamar pemimpin keluarga, tapi tidak ada satupun keturunan keluarga Lee yang berani masuk ke dalam. Sialan, setengah aset keluarga aku harus diberikan begitu saja. Bagaimana cara aku bertemu dengan leluhur nanti setelah aku mati Natni? Para leluhur, aku benar-benar bersalah pada kalian. Aku telah berbuat salah pada keluarga Lee. Pemimpin keluarga Lee melempar barang itu untuk melampiaskan amarahnya sambil berteriak merasa bersalah. Saat ini dia benar-benar merasa menyesal. Jika dia tahu keluarga Chen memiliki pendukung yang sangat hebat, maka sampai mati pun dia tidak akan berani pergi ke kediaman keluarga Chen. Sekarang dia tidak hanya tidak berhasil menghancurkan keluarga Chen, sebaliknya setengah aset keluarga Lee telah diambil ulnya. Jerry, aku tidak akan melepaskan kamu. Aku bersumpah tidak akan melepaskan kamu. Ryan berbicara sambil menggertakkan giginya. Setelah melampiaskan amarahnya, Ryan keluar dari kamar dan melihat keluarganya ada di luar. Pemimpin, Anda baik-baik saja. Pada awalnya keturunan keluarga Lee ini ingin bertanya pada Ryan apa yang terjadi, mengapa mereka harus memberikan setengah aset keluarganya. Tapi saat melihat Ryan sedang berada dalam keadaan marah, tidak ada orang yang berani menanyakan hal ini. Ryan berkata, kalian semua masuklah ke dalam,
kita akan mengadakan rapat keluarga sekarang juga. Kemudian seluruh anggota keluarga Lee pun duduk bersama. Ryan yang duduk di posisi tengah melihat ke arah semua orang, lalu bertanya, di mana Kelvin? Tuan, ada sedikit masalah pada Juno, jadi Kelvin pergi ke sana. Seorang senior yang memiliki hubungan dekat dengan Kelvin berkata. Juno baik-baik saja bukan? Tanya Ryan. Bagaimanapun Juno juga cucunya. Senior yang menjawabnya tadi berkata, Tuan tenang saja, jika Kelvin turun tangan pasti tidak akan ada masalah apapun. Baguslah kalau Juno baik-baik saja. Setelah Ryan selesai bicara, dia melihat ke arah semua orang dan berkata, aku tahu alasan kalian datang kemari adalah ingin bertanya padaku mengapa kita harus menyerahkan setengah aset keluarga kepada Sengtian Corp. Sekarang aku akan beritahu kalian dengan apa yang terjadi. Ryan menceritakan masalah aliansi 5 keluarga yang dibuat oleh Ryan berencana untuk menghancurkan keluarga Chen agar bisa menaikkan kedudukan keluarga Lee di kota Yan dan akhirnya bertemu dengan Jerry kepada keluarganya. Kali ini aku telah salah membuat perhitungan dan menilai kekuatan musuh sehingga aku memberikan kerugian yang begitu besar pada keluarga. Aku akan menanggung semua konsekuensi ini. Ryan berkata, tapi kalian tenang saja aku tidak akan menyerah begitu saja, sehebat apapun keluarga Chen, aku tidak akan menerima karena mereka telah merebut setengah aset keluarga kita. Aku akan memikirkan cara untuk memperkuat koneksi keluarga kita. Suatu hari nanti aku pasti akan merebut kembali semua kerugian hari ini. Semua orang sangat terkejut saat mendengar lontaran kata Ryan. Tuan, kami tidak menyalahkan kamu, karena kamu melakukan semua ini untuk kebaikan keluarga. Benar, kami tidak akan menyalahkan kamu karena keluarga Sun yang merupakan salah satu 8 keluarga besar kota yang saja ikut terkurung oleh 200 master hebat keluarga Chen, apalagi keluarga kita. Anggota keluarga Lee menunjukkan sikap aing tidak menyalahkan Ryan. Saat ini kedudukan Ryan sangat tinggi di keluarga Lee dan tidak ada orang yang bisa menggantikannya, jadi tidak ada orang yang berani melakukan apapun kalaupun dia membuat kesalahan yang besar. Tuan, tiba-tiba ada seorang pengurus rumah senior yang berbicara dengan wajah penuh semangat, Tuan, baru saja keluarga kita menerima uang 1 miliar. Bagi keluarga Lee bisa mendapatkan uang 1 miliar pada saat seperti ini adalah sebuah uang yang sangat besar. Anggota keluarga Lee pun merasa sangat senang mendengar ini. Tapi Ryan bertanya dengan bingung, 1 miliar. Siapa yang memberikannya pada kita? Grup Yan Chen. Pengurus rumah senior itu berbicara dengan senang. Ekspresi wajah Ryan langsung membeku saat mendengar nama grup Yan Chen. Tadi siang dia baru saja pergi ke grup Yan Chen untuk menyerahkan setengah aset keluarganya ke sana. Tapi beberapa saat kemudian mereka tiba-tiba memberikan uang 1 miliar kepadanya. Apakah mereka ingin membeli setengah aset keluarga Lee dengan uang 1 miliar ini? Tiba-tiba ponsel Ryan berbunyi, kemudian dia mendengar Kelvin berkata, Pak, apakah ada uang 1 miliar yang masuk ke rekening keluarga kita? Jangan bilang kamu yang mendapatkan uang 1 miliar ini. Tanya Ryan. Kelvin pun tercengang, berkata, sialan. Orang bodoh ini benar-benar memberikan uang 1 miliar ke keluarga Lee. Siapa yang transfer uang itu? Ryan merasakan viras buruk, dia mengatakan ini dengan suara yang bergetar. Seorang anak muda yang baru berusia 27 atau 28 tahun. Pak, kamu tidak pernah bertemu dengan orang bodoh yang begitu angkuh. Kelvin berbicara dengan senang, orang bodoh itulah yang menyuruh aku untuk menghubungi kamu. Oh ya, dia suruh aku beritahu kamu kalau nama dia Jerry Yang. Bersambung.